Gimana kabar kalian semua? Ya, semoga kalian baik-baik saja. Oke, pada video kali ini, aku akan menceritakan alur cerita dari film Bad Cop tahun 2016. Tokoh utama dari film ini diperankan oleh mantan saya, yakni Zoe Yang. Singkat cerita, film ini akan menceritakan tentang seorang polisi wanita cantik seksi yang ditugaskan oleh bosnya untuk menjalankan tugas menyamar menjadi seorang anak sekolahan untuk menjaga seorang guru karena guru tersebut sedang diteror oleh murid-muridnya. Oke, jika kalian penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Dia awal akan menceritakan seorang polisi wanita cantik bernama Yang Yang. Biar mudah kita panggil saja Bunga. Bunga sedang menyamar untuk ditugaskan menemui seorang di sebuah pinggir pantai. Mereka akan melakukan sebuah transaksi, di mana penjahat tersebut membawa uang untuk menebus berlian yang mereka inginkan. Strategi sudah disiapkan oleh bosnya yang bernama Mr. Huang untuk mengepung penjahat itu. Namun Bunga menyadari bahwa di sekitarnya juga ada seseorang yang sedang mengintai dirinya. Tanpa berpikir panjang, Bunga pun melakukan pergerakan tanpa ada instruksi dari bosnya. Dan seketika kondisi menjadi ricuh dan saling adu tembak. Bunga berfokus untuk mengejar penembak sniper dari penjahat itu. Dan tanpa mereka sadari bahwa bos dari penjahat tersebut sedang melarikan diri. Begitu pula dengan penembak sniper itu, ia juga berhasil meloloskan dirinya ke tengah laut. Dari kejadian itu Bunga dihukum oleh Mr. Huang yang ternyata adalah pamannya sendiri. Semua kartu kepolisiannya disita sementara oleh Mr. Huang. Tetapi tiba-tiba Mr. Huang memberikan sebuah tugas lagi kepada Bunga. Dikabarkan bahwa di salah satu sekolah ada siswa bernama Tang Fei telah mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan, yakni digrepe-grepe oleh teman sekolahnya yang kaya raya bernama Miyazaki. Untungnya kejadian tersebut diketahui oleh guru matematika yang bernama Wu Shi. Dari kesaksian itu membuat Miyazaki akan diadili 3 bulan lagi atas tindakan kepada Tang Fei tersebut. Tugas Bunga adalah untuk melindungi Wusi sampai hari pengadilan itu tiba, karena ditakutkan Wusi dalam bahaya telah berurusan dengan anak orang kaya. Selain itu, sekolah tersebut juga ada kasus hilang 2 orang siswa. Maka dari itu, selain menjaga Wusi, Bunga juga harus menemukan kedua anak hilang tersebut. Singkat cerita, Bunga pun masuk sekolah di hari pertamanya. Ia pun langsung mencari guru Wu dengan layaknya seorang pengintai. Tak lama kemudian Bunga menemukan guru Wu di sebuah ruangan, di mana guru Wu sedang melukis. Tetapi ternyata di ruangan tersebut juga ada orang-orang suruhan Miyazaki. Mereka menemui guru Wu bertujuan untuk menyogoknya agar di pengadilan nanti guru Wu tidak mengatakan yang sebenarnya. Namun sayangnya guru Wu menolak pemberian tersebut dan lebih mengutamakan sebuah keadilan atas yang telah diperbuat oleh Miyazaki. Setelah mereka pergi, guru Wu tiba-tiba memanggil seorang siswa bernama Tang Fei yang sedang bersembunyi di balik tirai. Jadi Tang Fei ini adalah korbannya dan ia sekarang juga menyukai guru Wu, tetapi guru Wu cuek-cuek saja. Ketika Tang Fei pergi, Bunga pun bergegas untuk bersembunyi. Tiba-tiba dari belakang ia dikagetkan oleh teman satu kelasnya yang bernama Molly. Molly pun langsung mengantarkan Bunga ke kelasnya, namun ternyata kedatangan Bunga sudah disiapkan oleh teman-teman di kelasnya untuk mengerjai Bunga. Tetapi dengan keahliannya sebagai polisi, Bunga pun bisa mengatasi itu semua. Ketika kelas dimulai, Bunga tak begitu memperhatikan pelajaran, sehingga membuat dirinya mengantuk. Sampai-sampai ia pun juga mengigu. Dari kejadian itu membuat guru Wu marah, namun untungnya Molly menyelamatkannya dengan beralasan bahwa Bunga sedang sakit perut dan ingin pergi ke toilet. Bunga dan Molly pun meninggalkan kelas, tetapi mereka berdua tak pergi ke toilet, melainkan pergi ke atap sekolah. Di sana Molly bercerita bahwa dirinya bercita-cita ingin menjadi polisi. Bahkan dirinya juga memperlihatkan bela diri yang ia pelajari. Bunga hanya bisa diam melihat tingkah dari Molly. Ketika mereka kembali ke kelas, ternyata pelajaran sudah berakhir dan mereka berdua juga bertemu dengan guru Wu dan Tang Fei. Tang Fei pun mengadu bahwa Bunga dan Molly tidak pergi ke toilet dan sengaja menghindar dari pelajaran guru Wu.
Kemudian guru pun memberikan hukuman kepada mereka berdua untuk berdiri 1 jam di depan kelas. Tak lama kemudian, Miyazaki mendatangi Guru Wu. Seperti biasa, Miyazaki mengancam dan melawan Guru Wu tanpa rasa takut. Bunga yang melihatnya pun tak terima dan mengeplak kepalanya Miyazaki. Namun Guru Wu malah mencoba menghadang Bunga agar tidak meladeni Miyazaki. Di malam harinya Bunga terjatuh di tengah hujan lebat ketika ingin pulang. Tetapi tiba-tiba Guru Wu datang untuk menolongnya. Ia pun membawa Bunga ke apartemennya karena sudah tidak mungkin lagi bagi Bunga untuk pulang dalam keadaan basah kuyup seperti itu. Sesampainya di apartemen, Bunga pun langsung bergegas untuk mandi. Sedangkan Guru Wu membaca buku sambil mendengarkan musik. Setelah mandi, Bunga juga dipinjami baju cewek oleh Guru Wu. Ia mengatakan bahwa baju tersebut adalah baju kakaknya yang sedang bersekolah di luar negeri. Kemudian karena lapar, Bunga pun pergi ke dapur untuk mencari makanan. Namun siapa sangka, ternyata di dapur ada seseorang penjahat. Bunga pun akhirnya berkelahi dengan penjahat tersebut. Sedangkan Guru Wu tak mengetahui bahwa Bunga sedang berkelahi. Ia hanya mengira bahwa Bunga sedang memasak. Tetapi karena terlalu berisik, Guru Wu pun bergegas untuk pergi ke dapur. Sedangkan Bunga yang sudah berhasil menaklukkan penjahat tersebut mencoba untuk menghadang Guru Wu agar tidak pergi ke dapur. Namun sayangnya tiba-tiba penjahat itu bangkit dan melemparkan pisau ke arah Bunga. Tetapi dengan sigap Guru Wu melindunginya dan akhirnya ia pun tertusuk pisau tepat di punggungnya. Dari kejadian itu Guru Wu pun dirawat di rumah sakit. Sedangkan Bunga hanya bisa merasa menyesal karena berkat dirinya Guru Wu menjadi korban. Dan ketika ingin pulang, Bunga dihadang oleh Miyazaki. Seperti biasa dia hanya mengejek-ngejek Guru Wu, tetap telah membuat sebuah rencana untuk membunuh Guru Wu di malam hari. Sedangkan Bunga yang mengetahui hal tersebut mencoba untuk menyelamatkannya dengan menyamar menjadi seorang perawat dan mengganti nomor kamar Guru Wu dengan sebelahnya. Dan akhirnya Guru Wu bisa terselamatkan dari rencana pembunuhan tersebut. Esok harinya Guru Wu pun tersadar dari komanya. Namun Tang Fei merasa kesal karena Guru Wu terus-terusan memikirkan keadaan dari Bunga. Kemudian ia pun pergi ke sebuah taman. Tiba-tiba Bunga datang dengan membawa bekal untuk Guru Wu. Dari sini Guru Wu dan Bunga pun semakin dekat. Bahkan ketika sudah masuk sekolah, mereka berdua seperti berpacaran. Sedangkan Mr. Uang juga marah kepada Bunga karena tidak seharusnya murid berpacaran dengan guru. Sepulang sekolah, Bunga dicegat oleh segerombolan preman-preman sekolah dengan membawa kayu. Mereka semua berencana untuk menghajar Bunga. Dan faktanya ternyata itu adalah suruhan dari Miyazaki atas perintah dari Tang Fei. Tang Fei akan bersedia digrepe-grepe asalkan Miyazaki bisa menyuruh anak buahnya untuk memukuli Bunga. Tetapi tiba-tiba Molly datang untuk menyelamatkan Bunga. Dengan bela diri yang dimiliki Molly, ia pun bisa menghajar semua preman-preman sekolah itu dengan mudah. Sedangkan Bunga hanya bisa menonton kehebatan dari Molly. Kemudian Molly dan Bunga pun pergi ke kamar mandi untuk menolong Tang Fei yang sedang ingin digrepe-grepe oleh Miyazaki. Setelah itu Bunga memergoki Molly sedang ganti baju di kamar mandi. Bunga agak sedikit curiga, kenapa Molly ganti baju bebas di sekolahan. Tetapi Molly dengan muka tegangnya langsung mengusir Bunga. Scene berpindah ke malam hari ketika Guru Wu yang belum pulang dari sekolah sedang membaca buku. Tiba-tiba dari belakang ada seseorang wanita yang ingin menusuknya. Tetapi dengan sigap Guru Wu bisa menghindarinya. Kemudian ia pun berlari untuk kabur, sedangkan penjahat itu juga mengejarnya. Dan ketika di lorong ternyata itu bukanlah Guru Wu, melainkan Bunga yang sedang menyamar menjadi Guru Wu dengan memakai sebuah topeng. Dan di sini Bunga juga menyadari bahwa penjahat wanita itu adalah Molly. Bunga sudah menyadari semenjak ia memergoki Molly di kamar mandi ketika sedang ganti baju. Dan faktanya Molly adalah pembunuh bayaran yang ada di awal film tadi yang menjadi penembak sniper. Jadi intinya Molly juga sedang menyamar di sekolah tersebut untuk membunuh Guru Wu. Dan pada akhirnya Molly dan Bunga berkelahi secara sengit. Molly juga menggunakan senjata ampuhnya yakni sniper. Tetapi karena Bunga terlalu ahli,
Pada akhirnya Molly pun dikalahkan. Tetapi anehnya, kenapa Molly tidak ditangkap dan dibiarkan begitu saja, Boy? 哦，这大衣服找不来闻不来。 Singkat cerita, Miyazaki sudah mendapatkan hukuman 1 tahun penjara dan mendapatkan 6 kali cambuk. Berita tersebut sungguh membuat murid lain senang karena preman yang ditakuti sudah dipenjara. Namun di sisi lain ada info bahwa Tang Fei telah menghilang. Bunga dan Mr. Huang pun berdiskusi. Mereka menganggap bahwa ada pelaku lain selain Miyazaki. Dan esoknya Bunga pun pergi ke rumah Tang Fei untuk mencari tahu tentang hilangnya Tang Fei. Di rumahnya begitu kosong, tidak ada apa-apa. Tetapi tiba-tiba ia berfokus pada satu kamar yang isinya ada seseorang yang sedang dirawat dengan diperban di seluruh tubuhnya. Ia juga menemukan foto Tang Fei dengan seorang cowok yang sudah diambil di bagian kepalanya. Sepulangnya Bunga bertemu dengan Guru Bu. Mereka akhirnya pun pulang bareng. Namun sebelum pulang, mereka berdua nonton film di dalam mobil dan melakukan adu mulut. Sepulangnya mengantarkan Guru Wu, Bunga kembali ke rumah Tang Fei dan kemudian ia mendengarkan ada jeritan suara wanita. Ia pun menghampiri dan menemukan 2 gadis telah diikat. Itu adalah 2 gadis yang selama ini dikabarkan telah menghilang. Ketika ingin menyelamatkan, tiba-tiba ada seorang yang melemparkan bom asap, di mana bom tersebut bisa membuat Bunga menjadi pingsan. Dan setelah bangun ternyata orang itu adalah Tang Fei. Alasan Tang Fei melakukan hal ini semua karena ingin balas dendam atas kejadian yang pernah menimpa kakaknya. Bahwa kakaknya pernah bunuh diri karena diputusin oleh pacarnya. Dan orang yang diperban tadi adalah kakaknya Tang Fei yang selamat dari bunuh diri tersebut. Tetapi 2 gadis itu yang harus menimpa akibatnya, yang mana padahal mereka tidak ada hubungannya sama sekali. Tak lama kemudian Guru Wu pun datang dan memergoki Tang Fei, dan pada akhirnya perkelahian pun terjadi, di mana Guru Wu yang mencoba untuk menyelamatkan Bunga, tetapi tangannya terlebih dahulu terkena sayatan pisau yang dipegang oleh Tang Fei. Ia juga meminta bantuan kepada Guru Wu, tetapi dirinya hanya diam saja. Namun tak lama setelah itu tiba-tiba Molly datang untuk menyelamatkan Bunga, dan pada akhirnya semua pun terdiam. Kirain bakal ada perkelahian hebat, ternyata udah gitu aja diam. Asu aja. Scene berpindah ke keesokan harinya. Sekolah sekarang sudah menjadi tenang kembali. Sedangkan Bunga juga sudah selesai menjalankan tugasnya menyamar menjadi siswa. Ia pun juga sudah berpacaran secara resmi dengan Guru Wu. Kemudian di suatu malam, Bunga sedang makan malam dengan Guru Wu. Mereka berdua begitu menikmati makan malam tersebut. Sampai suatu ketika, Guru Wu pergi untuk menyelesaikan pembayarannya. Sedangkan Bunga mencoba untuk membuka dompet Guru Wu yang tertinggal. Dan ternyata ketika dibuka, Bunga melihat bahwa di foto yang hilang kepalanya tadi adalah Guru Wu. Semua kejadian-kejadian mulai dari Tang Fei sengaja menggoda Miyazaki agar ia tergoda dan ingin memperkosa Tang Fei. Kemudian Guru Wu menjadi saksi, itu adalah rencana dari Guru Wu. Dan juga 2 gadis penculikan itu adalah rencana dari Guru Wu juga. Sedangkan Tang Fei hanya terpaksa melakukan itu semua.